Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fi kitabi An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhabi وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا Inna Allah qad hakama bainal ibadi. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzabi. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir ayat 46 dan seterusnya, api yang mereka yu'radun ditampilkan di atasnya di waktu pagi dan di waktu sore, dan pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Dan ingat di saat mereka saling berbantahan di dalam neraka, orang-orang lemah berkata kepada orang-orang yang angkuh dan sombong, sesungguhnya kami dulu mengikuti kalian. Apakah kalian akan bebas, selamat dari kami imbalan dari neraka? Apakah kalian akan lepas dari hukuman neraka? Maka berkata orang-orang yang sombong, sesungguhnya setiap kita berada di dalam neraka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menegakkan hukum di antara hamba-hambanya. Dan berkatalah orang-orang yang ada di dalam neraka bagi malaikat atau terhadap malaikat penjaga Jahannam, berdoalah kepada Rabb kalian agar Dia Allah meringankan buat kami suatu hari dari azab. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya, ingin menjelaskan kepada kita kesudahan Fir'aun dan keluarga Fir'aun. Wa fil barzakhi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab fa hadhihi al-'uqubatu ash-shani'atu allati tahillu bil mukaththibina li rusulillahi al-mu'anidina li amrih. Kata beliau rahimahullah, ini adalah hukum-hukuman yang sangat keji
yang mengenai orang-orang yang mendustakan para Rasul Allah dan yang menimpa al-mu'anidin, orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita belajar bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang menentang para Rasulnya dan yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang perintah Rasulnya, Allah akan timpakan fitnah di dunia ini. Antusibahum fitnatun, atau Allah timpakan buat mereka azab yang pedih. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, ju'ila adh-dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan rendah dan hina orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Hadis ini mengingatkan bahwa ternyata sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat seseorang. Kita masih mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan akan merendahkan suatu kaum dengannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yaqul, "Innallaha yarfa'u darajatal 'abdi biqadri tamassukihi bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membikin perhitungan terhadap siapapun yang tamaddi alal batil, yang terus menerus di atas kebatilan, la yuridul haq, tidak menginginkan kebenaran. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla membikin perhitungan juga terhadap orang-orang yang melapangkan dadanya untuk menerima al-haq. Kesudahan yang jelek didapatkan oleh orang-orang yang menentang, dan kesudahan yang baik tentunya bagi orang-orang yang tunduk dan patuh. Barakallahu fikum. Kita lihat ke berikutnya. Yukhbiru ta'ala an takhasumi ahli nari wa itabi ba'dihim ba'dha wa istighathatihim bi khazanatin nar wa adamil fa'idati fi dhalika faqal. Allah memberitakan tentang bagaimanakah mereka saling bergumam, para penduduk neraka, sebagian mencela sebagian yang lain. Mereka meminta bantuan kepada penjaga api neraka, dan tidak ada faedahnya dalam hal itu sedikit pun. Faqala wa yatahajjuna finnar yahtajju tabi'un bi'ighwa'il matbu'in. Orang-orang yang menjadi pengikut berhujjah, menggugat, berhujjah dengan penyesatan orang-orang yang diikutinya. Kami ini kan cuma pengikut saja, bukan dalang, bukan otaknya. Kami ini cuma ekor saja, zail. Kami ini ekornya saja, bukan otaknya.
Dia mencoba kemudian untuk berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa tabarra'al matbu'una minat tabi'in. Allah memberitakan di saat kemudian orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Di saat mereka menuntut bahwa dia yang menyesatkan kami, maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan yang menyesatkan mereka itu akan berlepas diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita menganggap di saat kita mengikuti yang salah dan keliru, lalu dia akan bertanggung jawab di dalam hidup kita. Lalu dia akan siap untuk dihukum sebagaimana kita untuk dihukum. Abadan. Semuanya lari kepada masing-masing kita. Barakallahu fi. Oleh karena itu kita dididik oleh manhaj ini untuk mengangkat, mengagungkan, memposisikan di atas segala-galanya kebenaran itu. Kalau ini yang terus kita didik diri kita, mengangkat kebenaran itu di atas segala-galanya, suatu saat ujian datang dan turun. Mungkin yang keluar dari kebenaran itu adalah orang yang paling kau cintai, yang paling berjasa pada diri engkau, yang sudah darinya engkau mengenal hidayah misalkan. Engkau tetap mengikuti kebenaran. Engkau tetap berjalan bersama kebenaran. Walaupun mungkin dia akan mengungkit-ungkit kebaikannya pada dirimu. Atau mungkin dia akan barakallahu fikum menyebutkan, mencela, mencerca dirimu. Namun itulah dia salah satu buah di saat seseorang menjadikan kebenaran itu di atas segala-galanya. Sebagaimana para pendahulu kita yang soleh, mereka dar haitsu darul haq, mereka berputar di mana kebenaran itu berada. Itulah para pendahulu kita yang soleh, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang belum kita tanamkan pada diri kita sendiri, yaitu al-haq di atas segala-galanya. Barakallahu fikum. Kita harus junjung tinggi, setinggi-tingginya, lebih mahal dari nyawa kita terkait dengan kebenaran itu sendiri. Fayaqulu du'afa ail atba'. Satu catatan yang sangat penting, yaitu orang-orang yang sering menjadi bulan-bulanan, ya, yaitu orang-orang yang memang khafif akal, lemah akalnya, tidak bisa mengkaji, mendalami, tidak bisa memahami dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Itu yang sering menjadi tumbal dalam setiap kesesatan. Barakallahu fikum. Ia tentu tidak lepas dari petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun fastakhaffa qaumahu. Dia berupaya untuk menunggangi, membodoh-bodohi kaumnya. Barakallahu fikum. Sehingga menipu mereka, cepat tertipu. Apalagi kalau yang disasar ini diiming-imingi dunia, diiming-imingi barakallahu fikum secuil duniawi, lebih cepat lagi kenanya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka du'afa yang sering menjadi sasaran empuk bagi para pecundang-pecundang atau tokoh-tokoh kesesatan, orang yang tidak atau khafif, lemah akalnya, lemah ibadahnya, lemah ketaatannya, lemah ilmunya, ini yang akan gampang tersambar. Maka oleh karena udzakiru nafsi wa iyyakum, untuk kemudian menjaga diri kita ini dengan ketaatan, melindungi diri kita ini dengan ibadat, melindungi diri kita ini dengan quwwatul ilm, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Hafidhani wa hafidhakumullah.
Fayaqulu ad-du'afa'u ail atba' lilladzina istakbaru 'alal haq. Berkata orang-orang lemah yang menjadi para pengikut-pengikut orang-orang yang angkuh. Al-istikbar, kesombongan mereka itu di hadapan kebenaran. Minal qadati alladzina da'awhum ila mastakbaru li ajlih. Yaitu qadah, yaitu yang membimbing, memandu orang-orang yang mereka seru kepada kesombongan tersebut. Da'awhum ila mastakbaru li ajlih. Inna kunna lakum taba'an. Kami ini kan cuma pengikut saja. Antum aghwaitumuna. Kalianlah yang telah menyesatkan kami, menyimpangkan kami. Wa adlaltumuna. Dan kalianlah yang telah menyesatkan kami. Wa zayyantum lana syirka wasyarr. Kalian yang dulu telah menghiasi kesyirikan dan asyar, yaitu kejelekan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ibnu Badih rahimahullahu ta'ala menyebutkan al-istihsan, anggapan baik terhadap amalan, itu merupakan aslu dhalal, dasar kesesatan. Ibnu Badis. Yang kedua, itu merupakan tazyin, sebuah metode pengindahan amal jeleknya. Jadi dipermak, diperhias kejelekan itu, sehingga seolah-olah dia itu berada di dalam kebaikan. Jadi kejelekan itu setelah dipermak, yang tertipu ya orang-orang yang dhaif. Dhaif ilmunya, dhaif ibadahnya, dhaif kesabarannya, ya tinggi tingkat syahwatnya. Barakallahu fikum. Ini yang gampang terpikat sama permak-permak tersebut. Lah, ini salah satu metode setan, barakallahu fiik. Menghiasi kejelekan itu seolah-olah dia adalah baik. Padahal itu salah. Padahal itu adalah kebatilan. Maka disinilah letaknya kita harus memperkuat diri, barakallahu fikum. Tentu akan bermunculan ahlul batil, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Mereka akan menempuh cara satu, al-kadhibu, melalui dusta untuk melariskan jualan dan dagangan. Yang kedua, al-khida'u, melalui penipuan, ditipu. Lah kalau orang pintar, orang yang berberkah ilmunya, kan berat untuk bisa ditipu. Ya? Karena dia jaga dirinya dengan ilmu, dia jaga dirinya dengan ketaatan. Dia pelihara. Susah untuk dia bisa tertipu, barakallahu fikum, oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Dan yang ketiga, rukun hizbiyah itu adalah tadlis, melakukan pengkaburan terhadap kebenaran itu. Kebenaran dikaburkan seolah-olah ini melenceng. Sebaliknya kebatilan itu dipermak sampai kemudian inilah yang benar. Kalau seseorang tidak punya kekuatan ilmu, tidak punya kekuatan barakallahu fikum amal saleh, jauh dari ilmu, tidak semangat belajar, beribadah pun lemah, dunia terus yang mengganggu dia pikirannya, ini yang gampang tersambar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, salah satu metode untuk menebarkan kejelekan itu adalah
bil kadhibi, dengan kedustaan. Coba antum lihat. Subhanallah walhamdulillah. Ba'da zuhur al-haq. Banyak masyayikh yang dulu terfitnah dengan fitnah so'afiqah. Mereka rujuk berbondong-bondong. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang dahsyat. Apalagi kita sekarang ini. Namun itulah dia. Manhaj kita ini terus memberikan dukungan. Siapapun yang ingin berjalan bersama al-haq, berjalan bersama orang-orang yang berjalan di atas al-haq, memberikan dukungan yang sangat, menerima dengan lapang dada dan pintu penuh terbuka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu, bahwa termasuk dari upaya untuk menebar kejelekan, kerusakan, mara bahaya itu dengan al-akadzib, kedustaan-kedustaan. Karena barakallahu fikum cocok. Yaitu kejelekan dengan kedustaan itu cocok. Barakallahu fikum. Ya, dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, dengan kebid'ahan sejalan. Maka untuk menebarkan ini semua bil akadzib, dengan kedustaan. Kalau kebenaran bertolak belakang dan tidak akan pernah kebenaran itu kemudian disebarkan melalui akadzib, melalui kedustaan. Yang kedua, perlu diketahui kedustaan itu sumbunya pendek sekali, cepat ketahuan. Ya. Cepat ditemukan, cepat dipegang ekornya. Kedustaan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Berbeda dengan kejujuran, itu adalah panjang. Akan sampai kepada Nabi SAW. Tetapi al-kadhib itu putus rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga cepat untuk kecekelnya. Disitulah kedudukan ilmu dan kedudukan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, bahwa salah satu upaya untuk menyesatkan hamba, yaitu menghiasi amal yang dia kerjakan. Kejelekan dihiasi seolah-olah baik. Atau amal yang kita lakukan ini dihiasi seolah-olah sudah sempurna. Sudah melakukan yang terbaik. Siapa? Coba kita melihat solat kita saja. Bukankah solat itu butuh keikhlasan? Ya. Bukankah solat itu butuh kehusyuan? Iya. Lah kalau sampai kita istihsan terhadap diri kita bahwa kita telah solat melakukan yang terbaik, kita tidak akan melakukan koreksian terhadap solat kita itu sendiri. Padahal banyak bolongnya, banyak kekurangannya. Ini dalam satu bentuk ibadah saja, yaitu solat. Sekian banyak kekurangan yang kita jumpai dan kita temukan padanya. Barakallahu fikum. Kekhusyuan susah kita dapatkan. Rahimani wa. Loh, bagaimana kita mau ridha terhadap amal solat buat diri kita sendiri? Oleh karena itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk beristighfar setelahnya, bukan ridha. Bukan istihsan menganggap bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Tidak. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah atau ba'diyah, untuk menambal kekurangan yang ada pada solat yang wajib itu. Ini salah satu saja dalam solat. Apalagi kalau amalan-amalan yang itu ada kaitannya dengan manusia, akan gampang untuk riya, akan gampang untuk ujub, akan susah dan berat untuk kemudian menjaga keikhlasan. Apalagi kalau orang-orang itu menyanjung dan memberikan pujian. Ngeri. Terus, atas dasar apa kita mau ridha
Oleh karena itu Al-Imam Ibn Badis rahimahullah mengatakan istihsan, menganggap bahwa dia telah melakukan yang terbaik buat dirinya, aslu dhalalihi, merupakan asal dari kesesatan dia. Yang kedua, tazyinun lisyayatin. Ini adalah bentuk penghiasan dari syaitan agar dia tidak lagi melakukan koreksian terhadap amalnya. Atau dia kemudian bangga telah melakukan yang terbaik dan terbagus. Sombong. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga kata beliau, ahadu silahin lisyaitan. Cara seperti ini adalah salah satu senjata setan. Kita buka pada diri kita, barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau seseorang sudah istihsan terhadap amalannya, dia tidak akan melakukan koreksian lagi terhadap amalnya. Padahal amal yang dilakukan itu akan bisa diterima oleh Allah dan bisa tidak diterima oleh Allah, atau dinilai tapi tidak sempurna, atau mungkin waliyadzubillah tidak diberikan nilai oleh Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Sungguh amat sangat mengerikan, sehingga kita tidak boleh merasa al-istihsan, sudah melakukan yang terbaik buat diri. Dengan bahasa Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah ridha terhadap amalan yang dilakukan buat dirinya. Ridha, barakallahu fikum. Maka kata beliau, ini adalah sikap husnul dhan bin nafsi. Sikap berbaik sangka terhadap dirinya. Lah kalau orang sudah berbaik sangka terhadap diri, sudah terhadap orang lain akan banyak suudzannya. Ya? Kalau sudah menganggap atau husnudzan terhadap diri sendiri, maka dia akan banyak bersuudzan kepada orang lain. Sungguh amat sangat berbahaya. Yang kedua kata beliau, ini menunjukkan bijahlihi, kejahilan dia tentang dirinya sendiri. Di saat dia merasa ridha dengan amalan yang dikerjakan buat dirinya, ini menunjukkan tentang kebodohan dia tentang dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi kita butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam setiap menjalankan ketaatan dan kebajikan. Kita butuh bantuannya, barakallahu fikum. Dan jangan sekali-kali kita sudah menganggap melakukan terbaik, barakallahu fikum, buat diri kita sendiri. Kita harus selalu melakukan koreksian, harus melakukan, barakallahu fikum, pemantauan terhadap amal-amal yang kita lakukan dan kerjakan. Kata beliau, fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar au walau qalilan. Apakah kalian itu akan tidak disiksa, ya, tidak diazab? Fahal antum mughnun, apakah kalian itu tidak butuh, ya, seperti kami bagian dari azab? Maksudnya kalian tidak akan disiksa. Qala alladhina istakbaru mubayyinin li ajzihim wa nufudhil hukmil ilahi fil jami'. Ketika orang-orang lemah sebagai pengikut itu mengucapkan demikian, apakah kalian tidak akan disiksa? Kami saja yang disiksa. Maka orang-orang yang alladzina istakbaru, yang menyombongkan diri itu, mengatakan dalam rangka menjelaskan tentang kelemahan mereka. Satu. Kedua, berucap ingin menjelaskan tentang kepastian hukum Allah pada semuanya. Apa kata mereka? Inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya kita semuanya ada di dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah menghukumi, meletakkan hukum di antara hamba-hambanya.
wa ja'ala likullin qistahu minal azab. Allah menjadikan bagi setiap mereka itu ada bagiannya dari azab. Fala yuzadu fi dzalik wa la yunqasu min. Tidak ditambah dan tidak pula dikurangi. Wa la yughayyaru ma hakama bihil hakimu. Dan tidak akan dirubah apa yang telah diputuskan oleh Allah yang maha bijaksana. Wa qala alladhina fin nari minal mustakbirina wad du'afa. Sekarang setelah kedua-duanya masuk ke dalam neraka, baik yang matbu' yang diikuti atau at-tabi'un yang mengikuti, mereka berkata kepada di dalam neraka, li khazanati jahannam, berkata kepada penjaga jahannam, ud'u rabbakum, berdoalah, mintalah kepada Rabb kalian, yukhaffif anna yauman minal azab, agar Allah itu meringankan satu hari saja, sesaat saja dari azab. La'allahu tahsulu ba'dur raha, agar dia bisa tenang, santai. Barakallahu fikum. Dia meminta kepada penjaga jahannam agar memintakan kepada Allah diringankan satu hari saja dari azab. Barakallahu fikum. Qalu, penjaga jahannam itu mengatakan lahum muwabbikhin mubayyinin anna syafa'atahum la tanfa'uhum. Para penjaga jahannam itu berkata dalam rangka mencela mereka dan menjelaskan bahwa pembelaan para penjaga jahannam itu la tanfa'uhum, tidak akan berguna buat mereka. Wa du'aahum la yufiduhum syai'a, dan bahwasanya doa para penjaga jahannam itu tidak berguna buat mereka sedikit pun. Apa kata para penjaga jahannam? Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Tidakkah pernah datang kepada kalian utusan-utusan dengan membawa al-bayyinat, keterangan dan penjelasan, maksudnya para rasul. Kita baca ayat setelahnya. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kata penjaga jahannam, tidak pernahkah datang kepada kalian utusan-utusan dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, ya, benar. Kalau mereka mengatakan fad'u, maka berdoalah kalian. Tiadalah doa orang-orang kafir kecuali dalam kesia-siaan. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami akan benar-benar membela utusan-utusan kami dan membela orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari bangkitnya para saksi-saksi hari kiamat. Pada hari tidak berguna lagi buat orang-orang zalim alasan-alasan mereka, buat mereka laknat dan buat mereka adalah tempat yang jelek. Kata beliau barakallahu fikum, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat allati tabayyantum bihal haq was-siratal mustaqim wa ma yuqarribu minallah wa ma yub'idu min. Tidakkah pernah datang kepada kalian, kata para penjaga jahannam, telah jelas menjelaskan kepada kalian kebenaran, jalan yang lurus, apa yang akan mendekatkan kalian dari Allah dan yang menjauhkan kalian darinya. Mereka menjawab, qalu bala.
qad ja'una bil bayyinat wa qamat alaina hujjatullah al-balighatu fadhalamna wa anatna al-haqqa ba'dama tabayyan. Mereka menjawab, iya benar, sungguh mereka telah datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti dan telah tegak atas kami hujjah Allah yang terang benderang, tapi kami berbuat zalim, kami menentang kebenaran setelah kebenaran itu jelas. Qalu ail khazanah li ahli nar, berkatalah para penjaga jahanam itu kepada penduduk neraka, mutabarri'ina minad du'a ilahum wasyafa'ah, berlepas diri dari doa buat mereka dan syafaat. Fad'u antum, silahkan kalian sendiri berdoa. Walakin hadha du'a hal yugni syai'an amla, akan tetapi doa mereka akankah berguna atau tidak? Qala ta'ala, wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Tiadalah doa mereka kecuali batil laghin, yaitu sia-sia, tidak berarti. Li'annal kufra muhbitun li jami'il a'mal, karena kekafiran akan menghapuskan seluruh amalan. Saddun li ijabati du'a, kekufuran itu sebagai penghalang untuk diijabatinya doa. Kemudian beliau mengatakan sebagai terakhir dari pembahasan kita ini, ai lamma dzakara uqubata ala fir'aun fid dunya wal barzakh wa yaumal qiyamah wa dzakara halata ahli an-naril fadhi'ah alladzina badhu rusulah wa harabuhum, qala, tatkala Allah menyebutkan hukuman terhadap keluarga Fir'aun di dunia dan di alam barzakh dan juga kelak pada hari kiamat, dan Allah menyebutkan kondisi penduduk neraka yang sangat mengerikan, yang mereka telah membuang jauh-jauh, menolak rasul-rasul Allah, wa harabuhum, dan mereka memerangi para rasul utusan tersebut. Qala inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya, sesungguhnya kami benar-benar akan membela dan menolong utusan-utusan kami dan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, ai bil hujjati wal burhani wan nasri. Perhatikan baik-baik. Pertolongan Allah buat para rasulnya, pertolongan Allah buat orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini, bil hujjati wal burhan, yaitu dengan kekuatan hujjah dan kekokohan hujjah tersebut. Burhan, hujjah, bukti. Barakallahu fikum. Allah tolong mereka orang-orang beriman dengan hujjah, sehingga tidak bisa dipatahkan hujjahnya. Dia terus barakallahu fikum diberikan bantuan dan pertolongan. Ketika datang, ini loh jawabannya, penjelasan, keterangan, hujjah yang Allah bantu dan perlihatkan kepadanya. Di saat banyak orang terkapar misalkan, karena syubhatnya sangat-sangat dahsyat dan mengerikan, dia tampil dengan bantuan dan pertolongan Allah. Dia tahu hujjah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua adalah an-nasr, pertolongan, kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita dengar ayat yang mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu musuh dari para pelaku-pelaku dosa.
Apa kata Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan kepada para nabinya? Kafa bi rabbika. Cukup buatmu Rabbmu wahai Muhammad. Hadiyan. Sebagai pemberi petunjuk. Mau melakukan manuver apapun dan bagaimanapun. Mau melakukan makar-makar apapun. Maka Allah yang akan memberikan hadi. Memberikan petunjuk kepadanya. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, wa nasira. Memberikan kemenangan. Kalaupun mereka dengan melakukan fisik, kekuatan fisik. Untuk kemudian ingin membunuh, ingin kemudian menyakiti, atau ingin melenyapkan, maka Allah Azza wa Jalla siapkan pembelaannya atas itu semua. Nah, sekarang yang harus kita wujudkan di dalam hidup adalah bagaimana kita bisa mengundang ini semua. Bantuan hujjah dan burhannya turun. Kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini janji. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya ada pelajaran yang sangat berharga. Nampaknya hujjah dan tidak nampaknya hujjah di depan seseorang. Itu sangat terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah. Tidak bisa dipaksa. Apalagi kalau ada, ana bisa kok keluar dari ini. Oh, jangan. Jangan Anda berlagak di hadapan sebuah ujian dan cobaan. Di sana butuh taufik dari Allah Azza wa Jalla dan hidayah dari Allah. Atau mungkin kita mengatakan, dia adalah guru saya, banyak menghafal dalil, mengerti tentang rudud, bagaimana membantah ahlul bidah. Oh, tidak bisa. Engkau tidak bisa mengandalkan itu di saat kemudian ada ujian khilaf antara hak dan al-batil, antara kebenaran dan kebatilan itu terjadi. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fariqan hada. Sebagian kelompok Allah berikan hidayah. Ai yassara lahum. Allah gampangkan, Allah mudahkan buatnya dari Allah. Allah gampangkan, Allah mudahkan buatnya untuk mendapatkan hidayah itu. Yang kedua, Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan sebab-sebab dia mendapatkan hidayah. Allah yang benar-benar akan memberikannya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada istilah kemampuan hebat, pintar, alim, ulama. Di depan ujian itu tidak akan ada itu semua. Semuanya terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana betapa banyak orang yang mungkin tingkat menalarnya itu sangat-sangat rendah. Seperti kita ini, rendah tidak mampu. Kecuali harus dengan bimbingan-bimbingan, terkadang cubitan-cubitan. Ya, baru kita bisa memahaminya. Baru kita bisa untuk kemudian mendalaminya. Tapi dia bisa melihat mana yang salah dan mana yang benar. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Di sana ada orang yang cerdas. Masya Allah. Kalau dibahas sekali, dua kali, dia bisa menghafal langsung. Memahaminya dengan tepat. Tapi di hadapan ujian dan cobaan itu dia tidak mampu untuk melakukan itu semua. Karena benar-benar ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, nampak terangnya hujah itu adalah benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yakumul ashhad ay fil akhirati bil hukmi wa li atba'ihim bis sawabi waliman harabahum bisyiddatil azabi.
kelak pada hari kiamat mereka-mereka yang telah ditolong di dunia ini fil akhirati bil hukm, dengan sebuah keputusan yang adil, dan para pengikut-pengikut mereka itu mendapatkan pahala. Adapun yang memerangi mereka, Allah hukum dengan azab yang pedih. Sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah sebuah pemberitahuan dari Rabbuna Subhanahu wa taala. Dia telah berjanji untuk membela, menjaga siapapun yang beriman. Maka kita berharap apa yang kita sudah berniat dari awal mewujudkan di lingkungan pondok pesantren ini, yaitu mengajari diri kita, mengajari istri dan anak-anak kita, terus berada dalam koridor tersebut, tidak keluar. Barakallahu fikum. Apa yang itu merupakan niat awal kita, bahwa kita ingin berjuang buat dakwah ini, kita ingin berbuat buat dakwah ini, yang akan menjadi tabungan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan keluar dari koridor itu. Apa yang kita inginkan di dalam hidup, keselamatan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya, jangan sampai kita rusak dengan kemauan dan keinginan kita. Terus kita jaga. Ma'had ini, segala yang terkait dengannya adalah milik Ahlus Sunnati wal Jamaah dimanapun dia berada. Walaupun mungkin dia tidak pernah duduk di sini, namun selama dia adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia juga membutuhkan atau memiliki barakallahu fikum lingkungan ini atau pendidikan yang ada di sini. Karena yang mempertemukan kita adalah keinginan kita satu, ingin berbuat buat diri kita, buat istri kita, dan buat anak-anak kita. Sehingga tidak ada yang memiliki barakallahu fikum individu orang yang memilikinya. Ini adalah milik Ahlus Sunnati wal Jamaah, miliknya kaum muslimin. Oleh karena itu antum bertanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi milik antum sendiri, yaitu dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, dan semua yang terkait dengan dakwah, amal-amal antum besar dari awal perjalanan dakwah ilallah azza wa jalla, kemudian sampai antum melihat sekarang seperti ini. Itu adalah jerih payah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan sampai kita merusaknya barakallahu fikum amalan besar kita. Jangan sampai kita menghancurkannya dengan barakallahu fikum kejelekan diri-diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu barakallahu.